Eh, Saudara-saudara sekalian, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menyapa orang-orang yang beriman pada ayat-ayatnya dengan sapaan Islam. Surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum." Apabila datang orang-orang yang beriman pada ayat kami, maka sapalah dengan salamun 'alaikum. Untuk itu izinkan saya menyapa semuanya teman-teman sekalian, para guru-guru Al-Quran, para pelajar-pelajar Al-Quran, para pemerhati Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, akhir-akhir ini banyak bertebaran di media sosial bahwa akan ada prediksi terjadi bencana alam, prediksi terjadi gempa yang besar, dan lain-lain. Ya, untuk itu pada video ini kita akan membahas untuk mendudukkan bencana alam menurut Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, tema kita adalah bencana alam adalah sunnatullah dan bukan azab. Ya, jadi bencana alam adalah sunnatullah dan bukan azab. Dari mana kesimpulan ini diambil? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum. Allah tidak akan mengazab mereka. Wa anta fihim, dan engkau Muhammad ada di dalamnya. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengazab mereka. Jadi ini bukan azab, Allah tidak akan mengazab, wa hum yastaghfirun, selama mereka itu senantiasa beristighfar. Saudara-saudara sekalian, jadi ini adalah ayat yang jelas, ayat yang sangat terang, ayat yang sejatinya melegakan hati kita, wa yashfi sudura qaumin mu'minin, melegakan hati orang-orang beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengazab. Allah tidak akan mengazab selama wa anta fihim, Rasulullah ada di tengah-tengah umat. Maksudnya Rasulullah ada di tengah-tengah umat adalah risalah Islam atau Al-Quran ini masih senantiasa dibahas, masih senantiasa dibicarakan, masih senantiasa dikaji di tengah-tengah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengazab selama Al-Quran ada di tengah-tengah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut fihim dalam sebuah ayat. Allah katakan wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa fikum, jadi wa'alamu anna fikum, ketahuilah bahwa ada Rasulullah di tengah-tengah kalian, yaitu ada risalahnya, ada kitab yang dia bawa, yaitu Al-Quran. Jadi selama Al-Quran itu kita bahas, kita kaji, kita sampaikan di tengah-tengah masyarakat, kita ajak orang-orang kepada Al-Quran, maka Rasulullah itu ada di tengah kita. Jadi fihim atau fikum bukan ma'akum, berbeda dengan membersamai kalian. Memang Rasulullah SAW telah diwafatkan oleh Allah, diwafatkan di usia 62 tahun, ya sekitar 62 tahun, akan tetapi risalahnya tetap ada sampai hari kiamat, sehingga dipahami bahwa bila terjadi bencana alam yang terjadi silih berganti, bertubi-tubi, itu bukan azab, karena ada Rasulullah di tengah-tengah kita. Kemudian yang kedua, wahum yastaghfirun, selama mereka masih beristighfar, Allah tidak akan mengazab. Jadi selama orang-orang Islam beristighfar kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa bil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur, di waktu-waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Atau Allah katakan wa yastaghfiruna bil ashar, ya, wa yastaghfiruna bil ashar, mereka senantiasa beristighfar di waktu-waktu sahur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengazab. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa ma kana Allahu mu'azzibahum.
Saudara-saudara sekalian, jadi dari situ maka kita pahami bahwa ada diksi yang disebut dengan sunnatullah. Jadi ini memang hukum alam yang disebut dengan sunnatullah. Bencana-bencana alam itu akan terjadi apabila waktunya telah sampai dengan skala yang juga terbatas sesuai dengan hukum alam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Fatir, "Falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila." Maka tidak akan kamu dapatkan sunnatullah itu akan tergantikan, dan kamu tidak akan mendapatkan sunnatullah itu akan dialihkan. Jadi saudara-saudara sekalian, bumi yang kita tempati ini adalah tempat bagi bencana alam. Jadi alam yang kita tempati ini, bumi yang kita tempati, ada memang bencana-bencana yang tidak bisa ditahwil, tidak bisa diganti. Yang ada adalah bagaimana membacanya, mendeteksinya, kemudian memberikan proteksi di tengah-tengah masyarakat, karena kita berada dalam sebuah alam yang memang sudah ada namanya hukum alam atau sunnatullah. Kita membahas beberapa hukum alam yang Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan. Yang pertama, gempa. Jadi gempa yang sering terjadi, gempa-gempa yang sering terjadi, mengapa terjadi? Itu bukan karena azab, itu adalah sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal ardu zatis sada, wal ardi zatis sada, dalam surah At-Tariq ayat 12, dan bumi itu memiliki as-sada, memiliki sisik, ya. Jadi seperti ikan, ada sisiknya, yang bumi itu kalau bergerak, sisik itu rentan dengan gempa, ya, rentan dengan pergeseran sehingga menimbulkan gempa. Ini biasa disebut dalam ilmu pengetahuan sebagai lempengan. Jadi bumi ada lempengan-lempengan yang itu terus bergerak, ya. Jadi itu terus bergerak. Wal ardi zatis sada, innahu laqaulun fasl. Ini adalah perkataan Allah untuk mendetailkan, untuk menjelaskan tentang bumi yang kita huni ini. Wal ardi zatis sada, bumi itu memang memiliki sisik. Saudara-saudara sekalian, jadi yang kedua, longsor. Mengapa terjadi longsor? Itu bukan azab. Allah katakan, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, engkau melihat bumi ini tenang. Faiza anzalna 'alaihal ma, apabila kami turunkan air ke bumi, ihtazzat, bergetar bumi itu, warabat, dan bumi itu bergeliat, ya, bergetar dan bergeliat, ya. Bumi itu tumbuh. Jadi ketika ada air, ketika hujan, bumi itu bergetar. Nah, disitulah biasa menimbulkan longsor. Surah Fussilat ayat 39. Kemudian terjadinya tsunami, ya, terjadinya tsunami itu juga dipengaruhi oleh gempa yang di tengah laut, dan gempa mengirimkan ombak yang besar menempa daratan. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkannya, fa arsalna alaihim sailal arimi, fa arsalna alaihim sailal arimi, waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha sair, dalam surah As-Saba. Jadi dalam surah Saba, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana negeri Saba, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, akhirnya ditimpa oleh tsunami, akan tetapi Allah tidak menghancurkan, Allah tidak ingin membinasakan kaum Saba. Karena itu Allah katakan, waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha. Jadi negeri Saba dengan negeri Palestina, Allah kurang zahiratan, Allah perlihatkan peta jalannya, wa qaddarna fiha sair, dan kami paksa mereka untuk pindah. Jadi sebelum penghancuran negeri Saba, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan perjalanan ke Ardul Muqaddas, ke Palestina,
dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk pergi karena bencana alam sailal arim itu adalah bagian dari sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Banjir ya. Banjir adalah air yang begitu deras. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa ada banjir yang sangat deras sampai ombak-ombaknya, airnya yang menggulung itu seperti gunung. Allah katakan wahiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Jadi mereka itu tersapu oleh banjir yang ombaknya yang alirannya itu seperti gunung. Waqila ya ardu abli'i ma'aka wa ya sama'u aqli'i. Setelah Allah Subhanahu wa taala menghendaki banjir itu berhenti, Allah berkata kepada bumi, ya ardu abli'i ma'aka, wahai bumi, telanlah airmu. Jadi banjir adalah air bumi, bukan air laut. Kalau tsunami adalah air laut, kalau banjir adalah air bumi. Waya sama'u aqli'i, dan wahai langit, hentikan airmu. Jadi banjir adalah air bumi, air langit, air bumi, bukan air laut. Jadi kalau air laut adalah tsunami. Baik, yang ketiga, yang selanjutnya adalah angin kencang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa angin itu memiliki kekuatan kamatsali rihin fiha sir. Jadi seperti angin yang di dalamnya memiliki kekuatan. Jadi ada namanya ar-riyah, ada namanya angin sepoi-sepoi, ada namanya angin udara yang kita hirup, angin angin sepoi-sepoi ya. Ada juga namanya angin yang memiliki kekuatan. Allah sebut dengan rih. Jadi kamatsali rihin fiha sir. Kaum Ad itu uhliku birihin sarsar. Jadi mereka itu adalah kaum yang dihancurkan, dibinasakan dengan angin. Tapi kita membahasnya dalam kaidah bencana alam bahwa memang angin memiliki sebuah kekuatan. Jadi ada angin memiliki kekuatan. Kemudian selanjutnya bencana alam adalah gunung meletus. Ini sampai menumpahkan lahar panas, kemudian melemparkan batu-batu berapi. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud dalam surah Hud ayat 2. Saudara-saudara sekalian, semua bencana alam ini, semua bencana alam yang terjadi di bumi ini adalah sunnatullah. Itu itu bukan tentang azab, itu ada manusia atau tidak ada, akan terjadi demikian karena bumi ini memang adalah merupakan al-falak, ya, merupakan materi ruang yang terus bergerak. Baik, tentang ini, pengetahuan tentang bencana alam adalah ranahnya para ilmuwan. Saudara-saudara sekalian, dalam Al-Quran Allah mengangkat orang-orang beriman, dan bukan saja orang beriman, tapi Allah juga mengangkat orang-orang berilmu derajatnya. Mengapa? Karena bumi ini atau bukan ranahnya iman dan tidak iman untuk mengetahui, untuk menyingkap, untuk menyelamatkan manusia dari berbagai bencana alam. Tapi ini ranahnya para ilmuwan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nahl, "Wa ma arsalna min qablika min rijalin illa rijalan nuhi ilaihim." Para nabi itu, para rasul yang kami turunkan sebelummu itu adalah laki-laki yang kami beri wahyu. Tapi apa kata Allah? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Akan tetapi kalau ingin mengetahui, kalau kalian tidak tahu tentang fenomena-fenomena alam ini, tanya pada ahlu zikri, jangan tanya kepada wahyu. Wahyu hanya memberikan fassalnahu, mendetailkan. Wahyu tidak ada dah, ya. Wahyu itu tidak merunut. Wahyu tidak merunut kapan terjadinya gempa, kapan terjadinya tsunami, longsor, hari-hari apa, itu Al-Quran tidak merunut. Al-Quran hanya mendetailkan bahwa bumi itu ada sisiknya, dan itu bisa ada lempeng-lempengnya. Nah, pelajarilah.
Jadi di sanalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang utul ilma. Jadi Allah katakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada para ilmuwan, para orang-orang yang fokus, yang membidangi uh, bidangnya apabila kalian tidak mengetahuinya. Jadi kapan terjadi gempa, itu ada tanya ilmuwan, ada alat pendeteksinya, ada kapan terjadi longsor, tanya mereka, tanya geologis, tanya yang mengetahui ilmu topografi, kapan terjadi banjir, angin kencang, tanya pada ahla zikri in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahuinya. Jangan serta-merta itu azab, itu siksaan datang dari Allah. Subhanallah. Mengapa demikian? Karena dalam surah Luqman ayat 26 Allah Subhanahu wa taala terang mengatakan alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kalian lihat bahwa Allah menundukkan kalian apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi apa yang ada di langit, gunung-gunung, apa namanya, udara yang ada di langit, kemudian apa namanya ini lapisan-lapisan langit, sebenarnya semua itu ditundukkan untuk kita ketahui, untuk dipelajari oleh manusia. Begitu juga di bumi, lapisan-lapisan langit, semua itu sudah ditundukkan oleh Allah agar diketahui oleh manusia. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Di langit dan bumi adalah sesungguhnya dua nikmat Allah Subhanahu wa taala, dua wahana besar, dua permainan besar yang Allah Subhanahu wa taala tundukkan. Silahkan mainkan itu, pelajari sedetail-detailnya tentang langit dan bumi dan dapatkan nikmat dari langit dan bumi. Seandainya orang-orang tidak mempelajari langit, tidak mempelajari gelombang-gelombang, maka tidak bisa kita melakukan secara langsung ini. Karena ini adalah merupakan hasil dari orang-orang mengetahui bagaimana signal, bagaimana mengirim video, bagaimana kita ada di suatu tempat bisa terlihat secara real time di semua tempat. Ini adalah bagian dari ahla zikri, ranahnya para ilmuwan menciptakan berbagai teknologi, kemudahan hidup dan seterusnya. Jadi saudara-saudara sekalian, kembali wa ma kana Allahu liyu'azzibahum, Allah tidak akan mengazab selama orang itu ada Al-Qur'an dipelajari, ada Al-Qur'an dibahas, dan Allah tidak akan mengazab wahum yastaghfirun selama mereka itu beristighfar di waktu-waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun wa yastaghfiruna bil ashar. Baik saudara-saudara sekalian, ini untuk semuanya, ini untuk Al-Quran untuk memberikan syifa, ya. Jadi banyak sekali narasi-narasi yang membuat takut kita, mengkhawatirkan kita, membuat tidak tenang. Allah Subhanahu wa taala menurunkan semua ini agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau tentang azab, tunggu ya. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhan, tunggu ada nanti asap dari langit, ya. Yaghshan nas, seluruh manusia akan diliputinya. Hadza azabun alim. Nah, itu baru azab. Kalau gempa, longsor, tsunami, banjir, angin kencang, gunung meletus, itu adalah bagian dari sunnatullah. Itu tantangan bagi para ilmuwan untuk mengungkap bagaimana segera mendeteksi, bagaimana membangun masyarakat, bagaimana menata komunitas masyarakat agar apa namanya bisa mengantisipasi dan bisa selamat dari bencana alam yang mungkin terjadi dan tidak mungkin untuk ditahwil. Baik saudara-saudara sekalian, meskipun mengapa disebut sunnatullah, Allah Subhanahu wa taala meskipun alam ini senantiasa bergolak, bergerak, kemudian memberikan bencana, ya, Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidup manusia itu akan mencapai kemudahan dalam semua aspek. Ya, seandainya ini azab, Allah akan
membinasakan kehidupan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kehidupan manusia itu justru semakin lama, semakin ke depan itu semakin mencapai kemudahan. Dahulu misalnya orang-orang untuk bertemu mereka tidak pernah terpikirkan akan bisa face to face, ya, bisa bertemu face to face lewat video call, lewat, ya, orang-orang dulu mungkin tidak pernah berpikir bagaimana suatu saat nanti ada namanya media sosial, ada namanya YouTube, ya. Hari ini orang sudah mencapai level itu, dan semakin lama Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk membuka semua kemudahan itu, karena itu bencana bukanlah azab, tapi bencana adalah tantangan untuk diungkap, untuk dipelajari oleh para ilmuwan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat 44, "Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Kami akan membuka, kami pasti membuka semua pintu kemudahan. Hatta idza farihu bima utu, sampai apabila mereka terlena pada apa yang kami berikan. Jadi Allah memang memberikan untuk dibukakan seluruh kemudahan hidup. Akhadnahum baktatan, pada saat itulah kami akan mendatangkan kiamat. Jadi sebelum kiamat seluruh kemudahan hidup akan terbuka. Jadi karena itulah ini adalah kabar dari Allah, ini adalah kabar baik dari Allah bahwa semua kemudahan akan terbuka. Karena itu siapa yang Allah angkat, yarfa'illahu alladzina amanu walladzina minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan juga orang yang menuntut ilmu. Ya, tuntutlah ilmu langit, tuntutlah ilmu bumi, tuntutlah ilmu sedalam-dalamnya, tuntutlah teknologi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah akan mengabarkan nanti kelak apa yang telah kita tuntut. Kemudian selanjutnya dalam surah Al-Fatir Allah mengatakan wal amalus salih yarfa'uhu. Bagaimana bisa mengangkat, bagaimana bisa terangkat orang-orang beriman dan orang-orang yang utul ilm? Allah katakan wal amalus salih. Amal saleh lah, amal membangunlah yang bisa mengangkatnya. Jadi bukan amal baik, ada namanya amal soleh, ada amal hasan. Nanti kita akan bahas dalam video-video selanjutnya. Allah katakan, man amila salihan min zakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah katakan siapa yang beramal soleh, jadi amal soleh didahulukan daripada mukmin. Man amila salihan min zakari wa unsa, laki-laki atau perempuan, siapa yang beramal soleh, wa huwa mu'min, di belakang mukminnya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan menghidupkannya dengan penghidupan yang baik, penghidupan yang bisa terhindar atau selamat atau bisa mendeteksi dari berbagai bencana-bencana alam. Baik saudara-saudara sekalian, ini adalah ranahnya orang-orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Adapun kita yang bukan berperan, bukan ilmuwan, ya, Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita itu menjadi pemilik dari kata-kata yang baik, perkataan baik milik orang-orang yang baik. Ketika menghadapi bencana alam, ya, berikanlah kata-kata yang baik, ya, berikanlah empati, berikanlah ajakan untuk saling-saling menyayangi, bukan malah mengeluarkan perkataan-perkataan buruk. Wah, itu memang banyak dosa, itu memang banyak maksiat sehingga diberikan bencana alam. Jadi Allah katakan al-khabithuna lil khabisat, perkataan-perkataan buruk, ya, orang-orang buruk itu memiliki perkataan-perkataan buruk, ya. Tapi Allah katakan at-thayyibuna lit-thayyibat, orang-orang baik itu memiliki perkataan-perkataan yang baik. Jadi saudara-saudara sekalian, ada pikiran, ya, ada cara berpikir yang keras di tengah-tengah kita, ya, seperti sekeras batu, ya. Allah katakan, karena itu Allah katakan waquduhan nas wal hijarah. Jadi neraka itu disiapkan untuk manusia dan batu, maksudnya manusia dan manusia yang berpikiran seperti batu. Summa qasat qulubukum fahiya kal hijara aw ashadda qaswa. Jadi kemudian membatu pikiran kalian,
seperti batu, au asyadda kaswah, atau lebih keras daripada batu. Ada orang yang pikirannya lebih keras dari batu. Orang sudah mendapatkan bencana, dia malah apa namanya, melempar atau melemparkan narasi-narasi yang malah lebih menyakitkan. Begitulah kalau orang bermaksiat, begitulah kalau orang berdosa. Jadi at-thayyibuna lit-thayyibat, berikan kata yang baik, berikan kata-kata yang baik kepada apabila ternyata kita belum mampu menjadi kaum yang berperadaban, kaum yang mampu mendeteksi gempa, kaum yang belum mampu selamat, yang menyelamatkan diri dari berbagai bencana alam, maka berikanlah perkataan-perkataan yang baik, karena semua ini bukan tentang azab, ya, ini semua sunnatullah. Bumi ini senantiasa bergerak, ya, bumi ini senantiasa bergerak, dan dalam pergerakannya itu bumi terjadi berbagai hal yang kita sebut dengan bencana alam yang mungkin melanda, menimpa kapan saja. Jadi perkataan yang baik adalah pelipur, adalah pengobat bagi orang-orang yang belum mampu menyingkap secara mendalam, belum mampu mendeteksi, belum mampu mengantisipasi, belum mampu bergerak cepat untuk menyelamatkan orang-orang yang berada dalam radius bencana. Saudara-saudara sekalian, ini tentang bahasan bencana alam sebagai sunnatullah. Wa ma kana Allahu li'azibahum, Allah benar-benar tidak akan mengazab selama masih ada Al-Quran, selama masih dibahas Al-Quran, wahum yastaghfirun, dan selama mereka masih beristighfar. Akan tetapi ketika memang Al-Quran tidak lagi dibahas, Rasulullah seolah-olah sudah hilang, Rasul sudah dilupakan bahwa pernah ada Rasul membawa Al-Quran, dan tidak ada lagi istighfar di tengah-tengah manusia, itu baru kita membahas bahwa akan ada namanya azab. Allah berkata, ya, wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha. Allah katakan, ya, sungguh, jadi setiap karya kami pasti akan membinasakannya. Ketika negeri sudah menjadi buruk semuanya, namanya karya, ya, kami pasti akan membinasakannya qabla yaumil qiyamah, sebelum kiamat. Jadi ada dua jenis pembinasaan. Ini adalah sunnahiyat Al-Quran. Dulu pembinasaan kaum-kaum terdahulu itu sudah pernah terjadi, dan sebelum kiamat nanti akan terjadi lagi pembinasaan seperti pembinasaan kaum Ad dan kaum Samud. Ya, Allah katakan, kam min qaryatin ahlaknaha, kam min qaryatin ahlaknaha, betapa banyak karya telah kami binasakan. Dan Allah katakan, wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha, kami akan membinasakan karya sebelum kiamat. Jadi ada memang pembinasaan nanti, dan itu adalah azab. Au mu'azzibuha azaban syadidan, kami akan mengazabnya dengan azab yang sangat besar. Ini qabla yaumil qiyamah, sebelum kiamat terjadi. Jadi akan ada memang azab, akan ada memang pembinasaan, tetapi itu adalah bahasan yang terpisah dengan bahasan sunnatullah. Itu ketika tidak ada lagi jejak-jejak Rasulullah, tidak lagi Al-Quran dibahas, tidak ada lagi orang yang yastaghfirun, maka itu menjadi karya, menjadi semua penduduknya sudah buruk semuanya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan membinasakannya. Baik saudara-saudara sekalian, kita terus ta'alau ila ma anzalallah, marilah kita terus mempelajari apa yang diturunkan Allah, mempelajari Al-Quran, terus beristighfar, agar itu akan menjauhkan kita dari pembinasaan atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun bencana alam yang mungkin terjadi, kita berikan pada ahlinya. Mereka lah yang mempelajarinya siang malam, mereka lah yang mendeteksinya, mereka lah yang mengantisipasi, bagaimana mengantisipasi apabila itu terjadi. Syukur lakum jami'a, wa sallallahu ala Muhammadin wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.